Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Ahmad Ansori, LC, selaku pemateri pada malam hari ini. Yang terhormat Ustadz Mahsa Razi Al-Afgan, SPSI, selaku pengurus Taut Saku Al-Utrujah Surabaya, beserta seluruh wali santri yang telah hadir untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara kajian pada malam hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan dari pengurus Taut Saku Al-Utrujah Surabaya, yang ketiga, penyampaian materi, keempat, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahsa Razi Al-Afgan, SPSI, yang mana beliau merupakan mudir di Sekolah Taut Saku Al-Utrujah Surabaya. Kepada Ustadz Mahsa, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwati azan ya Allah, alhamdulillah. Percuma lah. Percuma enggak ada yang tutup. Allah berikan kepada kita semuanya kesempatan, waktu, serta kesempatan sehat. Sehingga kita bisa berjumpa, bermuajahah walaupun secara virtual dalam rangka untuk menuntut ilmu insyaallah, menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, satu bulan di mana bulan ini adalah bulan yang selalu kita nantikan kehadirannya. Di dalam bulan ini banyak sekali keberkahan dari nikmat ibadah yang bisa kita lakukan. Serta bahkan di dalam satu bulan ini ada satu malam di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Maka sudah menjadi keharusan serta kewajiban bagaimana kita menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut suci Ramadan, agar kita bisa memaksimalkan ibadah, menutup celah-celah ibadah yang masih kurang di bulan-bulan sebelumnya. Kita maksimalkan di bulan Ramadan yang akan datang nanti. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan waktu, kesempatan umur, kita bisa menikmati nikmatnya beribadah selama bulan Ramadan. Maka wajib bagi kita untuk berilmu sebelum berucap, berilmu sebelum berbuat. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Maka sejatinya segala sesuatu tidak akan bisa kita lakukan kecuali tanpa dengan ilmu. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini izinkan kami menyampaikan insyaallah kita akan dibersamai oleh Al-Ustadz Ahmad Ansori LC. Beliau adalah alumnus dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran Yogyakarta, juga alumnus dari Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah,
serta beliau juga sebagai kontributor penulis di konsultasi syariah.com, muslim.or.id, serta beliau juga sebagai pengasuh website thehumairah.com. Insya Allah akan banyak faedah yang bisa kita petik dari pemaparan materi yang akan nanti beliau sampaikan, sehingga kami mengharapkan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita simak kajian malam hari ini dengan penuh khidmat. Semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan, serta semoga Allah berikan keridhaan serta keberkahan kepada kita semua. Saya kira cukup di sini pembukaan dari Sekolah Tahfidz Balita Al-Utrujah Surabaya. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz Ahmad Ansari, ahlan wa sahlan bihudur. Selamat datang di ruang meeting kajian virtual pra Ramadan 1443 Hijriah bersama dengan Sekolah Tahfidz Balita Al-Utrujah Surabaya. Semoga Allah berikan kemudahan hingga acara selesai. Baik, demikian dari kami. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mahsa yang telah memberi sambutan. Untuk memasuki acara yang ketiga, yakni penyampaian materi yang bertemakan Ramadan Aku Bahagia Menyambutmu, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Ansori. Kepada Ustadz Ahmad Ansori, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Para wali santri dari SD ya, SD Al-Utrujah Surabaya yang kami banggakan. Afwan. Oh, TK ya. Oke. Ustadz Ansori, kameranya belum lihat ya atau sedang error atau bagaimana? Ini mau screen sharing atau kamera aja? Bisa dua-duanya, Ustadz. Fadhol. Oh, bisa dua-duanya ya? Gimana ya caranya kalau dua-duanya? Coba di sebelah kiri bawah ada stop video. Oh, videonya ya? Videonya bisa diklik. Nah, barakallahu fiikum. Nah, alhamdulillah. Kelihatan ya? Ustadz. Nah, playgroup Prateka Ustadz ya? Oh, TK, oke. Ya, alhamdulillah. Kami sampaikan selamat bergabung kepada para wali siswa playgroup Al-Utrujah Surabaya yang kami muliakan. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul untuk pertama kali, yaitu bersama untuk membekali diri menyambut ibadah yang mulia, yang mana ibadah tersebut termasuk daripada rukun Islam, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Ada sejumlah alasan kuat yang mengharuskan kita untuk bahagia ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang lupa dengan akhiratnya, atau orang-orang yang dibuat mabuk oleh dunianya sehingga melupakan akhirat. Begitu tiba Ramadan, maka bukannya gembira tapi malah bersedih karena barangkali tidak bisa lagi makan seperti biasanya, atau tidak bisa lagi berjualan seperti biasanya. Bagi orang beriman, bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat indah, bulan yang penuh dengan cahaya. Baik para
hadirin dan juga Allah. Beberapa alasan yang harus ataupun yang membuat kita bahagia ketika disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, kita lanjutkan. Untuk alasan yang kedua, kenapa kita harus bahagia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menisbatkan puasa itu kepada dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Setiap amalan manusia itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu dinisbatkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh ibadah itu adalah milik Allah, seluruh ibadah itu adalah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penisbatan puasa kepada dirinya. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa istimewanya ibadah puasa. Kemudian juga Allah menegaskan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Semua ibadah tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya. Bukan hanya puasa. Akan tetapi dalam firman Allah dalam hadis qudsi ini Allah menegaskan puasa itu aku yang akan memberikan ganjarannya, aku yang akan memberikan balasannya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya balasan ibadah puasa itu sangat besar. Seperti misalnya ada seorang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia mendapatkan gaji ya sebagaimana layaknya karyawan yang lain. Tiba ketika dia mendapatkan sebuah proyek yang harus ngelembur barangkali, yang harus bekerja ekstra melebihi tenaga yang dilakukan oleh karyawan yang lain ataupun kemampuan yang dimiliki oleh karyawan yang lain. Karena si bos ini tahu bahwasanya si karyawan ini punya kemampuan, komitmen, disiplin yang tinggi, ya kan? Sehingga diberi kepercayaan yang lebih. Kepercayaan yang istimewa. Sehingga dia berhak mendapatkan ataupun memikul sebuah pekerjaan yang istimewa juga. Maka si bos ini mengatakan, kamu kerja di sini. Kamu kerjakan ini, masalah gaji biar saya yang nanggung. Biasanya kalau bos sudah bilang gitu ya, para hadirin dan hadirat, wah, berarti ini gajinya kayaknya bukan gaji biasanya. Ini gajinya nggak main-main. Ini gaji nggak ada di SOP mungkin. Ini gaji nggak ada di amplop, ya nggak ada di slip gaji. Ini gaji spesial ya. Nah, maka Allah SWT mengatakan tentang puasa itu juga seperti itu maknanya. Kalau puasa saya nanggung, kata Allah SWT. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Masalah puasa aku yang akan ngasih ganjaran. Kata ulama ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu ibadah yang dahsyat, yang besar sekali pahalanya. Maka sangat sayang sekali jika seorang tiba di bulan suci Ramadan lantas kemudian dia tidak berpuasa. Subhanallah, itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Berikutnya adalah yang ketiga, tentang alasan kenapa kita harus bahagia menyambut puasa itu. Di dalam ibadah puasa itu ada 3 jenis kesabaran ya, hadirin dan hadirat. Ada sabar taat kepada Allah. Ada sabar berupa menjauhi larangan Allah SWT. Kemudian ada sabar kepada takdir Allah SWT. Nah, 3 macam sabar ini adalah macam-macam sabar. Sabar yang merupakan ibadah yang besar, yang sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu menyiapkan sebuah derajat di surga. Sebuah derajat di surga yang tidak akan bisa digapai kecuali dengan kesabaran.
tidak akan bisa dicapai dengan sholat, dengan zakat, dengan sedekah, dengan ibadah apapun. Derajat di surga yang istimewa itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran. Nah, ini kesabaran, ya, sabar yang subhanallah, ibadah yang besar ini, itu hanya ada 3 macam saja. Ya, sabar itu kalau nggak pas taat kepada Allah, ya sabar menjauhi dosa-dosa atau maksiat. Atau yang ketiga, ya sabar merespon atau sabar dalam menerima takdir Allah yang tidak mengenakan. Nah, ketiga jenis sabar ini ada dalam ibadah puasa. Subhanallah. Dalam puasa tentu kita harus sabar untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Kita harus sabar menahan lapar, menahan haus. Ya. Padahal makan minum itu sudah kebutuhan primer kita, tapi kita tinggalkan. Untuk taat kepada Allah, maka butuh sabar itu. Ada sabar jenis pertama. Yang kedua, sabar menjaga larangan Allah. Kita tetap setia kepada perintah Allah meskipun di siang bolong tidak ada yang melihat. Dan sementara perut itu sangat-sangat lapar dan haus. Dan sebenarnya kalau membatalkan memakan, meminum itu akses sangat mudah. Tidak ada yang melihat. Orang nanti akan melihat kita tetap puasa, tapi kita tinggalkan. Subhanallah. Kita tinggalkan makan dan minum karena itu adalah larangan, itu menjadi dosa atau haram ketika di siang hari Ramadan. Nah, itulah sabar menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga ada sabar terhadap takdir Allah, karena ketika kita puasa kita mengalami lapar, dahaga, kondisi yang sangat menyulitkan. Ya, ini kita pun sabar untuk menghadapi kondisi itu. Ya, karena kita mengetahui seorang mukmin meyakini bahwasanya di balik kepedihan ini akan ada mentari, akan ada pelangi yang sangat indah. Di balik kepedihan ini akan ada ganjaran keuntungan yang berlipat ganda. Tabiat manusia, dia akan mudah meninggalkan ataupun dia akan mudah bersabar di dalam kesulitan ketika dia tahu setelah kesulitan ini dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kesabaran yang dia kesabaran ataupun pengorbanan yang dia curahkan ketika menggapai keuntungan itu. Nah, itu. Nah, sementara grup Al-Uturujah Surabaya, Allah yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan melimpahkan, Allah akan memberikan pahala pada orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Ini jika seorang melakukan kesabaran satu jenis sabar saja, misalnya ya, sabar untuk taat kepada Allah. Atau satu sabar saja berupa sabar menjauhi larangan Allah. Atau sabar yang ketiga, sabar kepada takdir Allah. Maka pahalanya yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan mendapatkan, Allah ganjari dia dengan pahala tanpa batas. Lantas bagaimana jika dalam satu ibadah terkumpul 3 kesabaran sekaligus? Ini menunjukkan betapa besarnya pahala ibadah puasa. Baik, kemudian berikutnya yang keempat, puasa itu dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Ahmad Tabrani dan Al-Hakim, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Yang dimaksud dengan puasa itu memberikan syafaat ya, adalah bagaimana puasa itu akan menjadi pembela kita di hari kiamat. Bisa puasa itu akan meringankan azab seseorang yang dia masuk neraka, atau bahkan bisa berupa menyelamatkan dengan izin Allah. Puasanya itu bisa menjadikan dia terbebas dari siksa api neraka, atau dengan puasanya itu dia akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Itulah namanya syafaat puasa. Dan puasa yang bisa memberikan syafaat seseorang di hari kiamat tentu saja puasa yang sempurna. Ya, artinya puasa sempurna itu puasa itu menggugurkan kewajiban,
Yang kedua, puasa itu menghasilkan pahala. Karena tidak semua puasa itu menghasilkan pahala, tapi hanya menggugurkan kewajiban saja. Sehingga pahalanya gugur, pahalanya hapus. Dia hanya berfungsi untuk menunaikan kewajiban. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan menunaikan kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Sebabnya apa? Karena dia puasa tapi tetap berbohong. Dia berpuasa tetap menipu. Dia puasa tapi tetap berghibah. Naudzubillah min dzalik. Dan dosa-dosa lainnya. Nah, dosa-dosa maksiat seperti itu dapat membatalkan pahala puasa. Dia tidak membatalkan ibadah puasa, tapi membatalkan pahala puasanya. Nah, kalau puasa yang seperti itu, maka tidak bisa memberikan syafaat. Jadi, puasa yang dapat berfungsi memberikan syafaat, yaitu adalah puasa yang terjaga dari penghancur-penghancurnya, yaitu penghancur-penghancur pahalanya. Maka mohon ini menjadi perhatian kita bersama. Baik, akan saya tambahkan para hadirin dan hadirat dari ini sebenarnya buku saya tapi belum saya terbitkan, masih berupa naskah. Ya, ini buku yang dalam waktu dekat akan terbit ya insyaallah, yang judulnya Inspirasi Ramadan. Ini saya akan tambahkan ya dari ini tentang kenapa kita bahagia ketika menyambut puasa. Baik. Alasan yang berikutnya adalah bahwasanya di bulan puasa itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan puasa atau bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas antara petunjuk dan juga serta penjelas terhadap petunjuk dan pembeda dari hak dan yang batil. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan ya di mana Al-Qur'an yang mulia ini diturunkan. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak kitab sucinya yang paling sempurna, yang paling mulia yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini. Tentu Allah akan memilihkan momen yang paling berharga, paling indah, paling berkesan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilihkan momen itu adalah di bulan suci Ramadan. Betapa indahnya dan betapa berkahnya Ramadan sampai Tuhan semesta diturunkannya Al-Qur'an yang mulia. Barangkali ada yang bertanya, Ustaz, bukankah Al-Qur'an itu diturunkan dalam waktu 23 tahun? Yaitu selama Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Maka iya benar, Al-Qur'an diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, lantas bagaimana memahami ayat ini? Allah katakan, kalau kita simpulkan dari ayat ini, seakan-akan Allah menurunkan Al-Qur'an itu bukan dalam 23 tahun, tapi justru dalam 1 bulan saja, yaitu di bulan Ramadan. Dan ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Di bulan Ramadan. Maka jawabannya adalah yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu adalah Allah menurunkan Al-Quran secara utuh. Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia 30 juz. Itu di bulan suci Ramadan. Lalu malaikat Jibril menurunkan ke bumi secara bertahap. Ya, sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Atau ada beberapa ayat juga yang turun tanpa asbabun nuzul ya, tanpa kronologis. Kemudian itu makna yang pertama atau pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah yang dimaksud Al-Quran itu turunkan di bulan suci Ramadan adalah maknanya Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, yaitu ketika Nabi kita SAW menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menerima wahyu pertama, maka itu terjadi di bulan suci Ramadan. Berikutnya adalah tentang alasan kenapa kita mesti bahagia ketika bertemu Ramadan, yaitu ini. Ya. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak kastur. Apa dalilnya?
Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan, la khalufu fammis saim, la khalufu fammis saim. Ya, ini hadisnya ya. Atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya minyak kasturi. Karena ketika seorang itu berpuasa, lambungnya kosong. Lambung yang kosong menyebabkan aroma mulut menjadi berubah. Nah, itu aroma mulut yang tidak sedap ketika sedang beribadah, sedang berpuasa, itu sangat disenangi oleh Allah SWT. Bagi Allah itu lebih wangi daripada kasturi. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya segala bekas-bekas kesulitan yang muncul dalam diri kita, ya entah itu fisik ataupun pikiran ya, ataupun pada harta kita, kondisi-kondisi yang kurang baik, itu kalau sebab munculnya itu adalah karena taat ibadah kepada Allah, maka itu Allah cinta. Ya misalnya dalam pikiran kita, kondisi nggak baik dalam pikiran kita. Oh, kita gara-gara mikir nih gimana supaya masjid ini rampung, supaya bulan puasa ini bisa dipakai untuk tarawih, gimana dia mikir. Tentu saja berpikir berat itu akan berikan pengaruh secara kesehatan ya, akan menurunkan kualitas kesehatan. Nah, yang seperti itu dicintai oleh Allah SWT. Bekas-bekas yang tidak menyenangkan, karena sebab ibadah itu sangat menyenangkan bagi Allah. Atau misalnya fisiknya, seorang misalnya dia rela menghadiri pengajian di sebuah masjid, dia ingin menuntut ilmu, maka dia ingat sabda Nabi SAW, siapa menempuh jalan menuntut ilmu maka dimudahkan baginya jalan ke surga. Maka dia berjuang untuk jangan sampai saya absen dari kajian ini cuma sepekan sekali. Ini kajian penting, ini tentang akidah saya, ini tentang Islam saya. Dia bertekad jangan sampai saya absen. Suatu ketika dia datang dan dalam keadaan kehujanan. Ya, tentu keadaan kehujanan itu tidak menyenangkan, memberatkan, merepotkan. Maka Allah SWT itu senang ketika melihat bekas-bekas dia kehujanan, bajunya harus basah, tapi dia tetap berjuang untuk menghadiri majelis ilmu. Dan kata Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian itu melewati taman surga, berhentilah, mampirlah ke taman surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, majalisud dzikri, yaitu tempat-tempat disampaikan zikir, tempat-tempat disampaikan ilmu. Nah, dalil yang lain ya bahwa yang menunjukkan bahwasanya kondisi yang menyusahkan, kondisi yang tidak menyenangkan, yang merepotkan muncul karena disuruh taat kepada Allah itu mengundang ridha Allah adalah sabda Nabi SAW menceritakan tentang orang-orang yang berhaji. Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah mengatakan membanggakan orang-orang yang hadir di padang Arafah, yang wukuf di padang Arafah, Allah banggakan di hadapan para malaikat. Kemudian Allah mengatakan, wahai para malaikat, unzur ila haula, lihatlah mereka ini. Mereka mendatangi panggilanku dalam keadaan ka'san ghabara, dalam keadaan bajunya kusut, ya, compang-camping, penuh dengan debu. Nanti ketika di padang Arafah, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau enggak, semuanya pakai baju yang sama. Yaitu baju yang sama dengan yang akan kita pakai nanti ketika untuk kafan. Bajunya warna putih, cuma 2 helai juga. Ya, tanpa satu helai pun baju menempel, hanya 2 kain itu saja. Dalam keadaan susah, berdebu, berkeringat. Ya, nah itu kondisi yang Allah SWT senang. Ini dalil bahasanya segala kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang merepotkan kita, bagi orang beriman itu menyenangkan saja. Yang penting Allah ridha, itu menyenangkan. Tapi kadang dia kesusahan, maka itu kabar gembira ya. Asalkan munculnya karena sebab takwa kepada Allah Subhanallah. Kalau kalian itu lelah ya, para hadirin hadirat lelah karena lillah ya, karena lelah karena setelah melakukan ibadah, subhanallah, itu kebahagiaan. Tapi kalau kelelahan, keletihan itu muncul disebabkan maksiat, nah ini adalah murka Allah.
Jadi sebenarnya tidak hanya orang yang berbuat soleh, beramal soleh saja yang lelah. Bahkan orang mencari neraka juga mereka harus berlelah-lelah. Baik, kemudian alasan berikutnya. Kenapa kita harus bahagia ketika kita menyambut bulan puasa? Ya, bahwasanya di setiap bulan Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala memperindah surganya. Kemudian Allah mengatakan, "Yushiku ibadis salihun an yalqau anhumul maunah wal adha thumma yusiru ilaiki." Hamba-hambaku yang soleh hampir saja memikul beban berat dan kesusahan, yaitu karena mereka melakukan puasa. Kemudian mereka menuju kepada wahai surga. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah di bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu. Ditambah lagi pintu-pintu surga dibuka. Ditambah lagi juga sebenarnya adalah pintu-pintu neraka ditutup. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ja'akum Ramadan di Sahih. Qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak, ya, bulan yang berkah. Futihat fihi abwabul jinan. Bukalah pintu-pintu surga. Ghulliqat fihi abwabun niran. Tutuplah pintu-pintu neraka." Dan Nabi mengatakan, "Wasufidatis syayatin." Lalu setan-setan dibelenggu. Ya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan Allah buka pintu-pintu surga, menunjukkan bahwasanya hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh berkah. Hari-hari yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ketika itu setan-setan dibelenggu. Neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, sehingga orang untuk bisa beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, dia akan merasakan lebih mudah. Dan orang yang untuk meninggalkan dosa di bulan suci Ramadan, itu akan lebih mudah baginya daripada di selain bulan Ramadan. Ya, karena kata para ulama, yang dimaksud setan dibelenggu, kemudian neraka ditutup, itu maknanya adalah akses-akses, sarana-sarana, wasilah-wasilah untuk bisa melakukan amal soleh itu dipermudah oleh Allah SWT. Ya. Maka ini kesempatan. Bulan suci Ramadan tahun ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Ketika kita diuji oleh Allah dengan sebuah dosa, dan dosa itu melekat dalam kehidupan kita, naudzubillah min dzalik, senantiasa terulang dan terulang sampai kita dikalahkan oleh dosa itu, maka bulan suci Ramadan adalah kesempatan untuk meninggalkan dosa itu, bertobat kepada Allah SWT dengan sesungguhnya. Ya, karena ketika saat itulah taubat itu akan lebih terasa mudah. Ya, karena kekuatan-kekuatan setan diperlemah oleh Allah SWT. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tujuan daripada ibadah puasa itu adalah takwa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Karena memang dalam bulan suci Ramadan itu akses untuk bertakwa itu Allah permudah. Ketika visinya, ya, tujuan daripada ibadah puasa itu takwa, maka di antara bentuk keadilan Allah SWT, Allah mempermudah akses untuk bisa meraih takwa. Andaikan seorang menetapkan sebuah target, ya, di sebuah target untuk murid-muridnya ataupun untuk karyawannya, untuk bawahannya, sebuah target tertentu, tapi dia tidak memberikan akses kepada murid-muridnya, ya, ataupun bawahannya, dia tidak memberikan jalan, tidak mempermudah akses wasilah untuk bisa meraih apa yang menjadi visi atau tujuan. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak adil. Maka Allah ketika menyebutkan tujuan puasa itu adalah takwa, Allah permudah semuanya aksesnya. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka supaya jadi motivasi orang-orang beriman. Pintu surga dibuka, masa kamu nggak puasa? Pintu surga dibuka loh, masa kamu nggak terawih? Pintu surga dibuka loh, kamu kok nggak ini, kok nggak baca Quran, kok nggak puasa? Itu untuk motivasi. Nah, kemudian barangkali ada yang bertanya,
Jika di bulan puasa itu setan sedang dibelenggu. Lantas kenapa ada maksiat? Kenapa masih ada orang yang nggak sholat? Kenapa masih ada orang yang jualan gorengan di pinggir jalan? Ya kalau masalah orang jualan di pinggir jalan kita husnuzon. Barangkali yang dia maksud itu adalah para musafir. Ya. Nah, jadi setan sedang dibelenggu tapi kok masih ada maksiat? Jawabannya adalah sebab munculnya maksiat itu bukan hanya setan. Jadi tidak hikmah ataupun tidak adil ketika kita terjatuh dalam dosa itu selalu menyalahkan setan. Padahal mungkin itu salah dirinya sendiri. Ya sampai kita seperti pepatah, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ya, setan di seberang lautan tampak. Ya, maksudnya semut di seberang lautan tampak. Jadi tidak semua dosa itu muncul sebabnya karena setan. Nah, setan itu salah satu faktor. Ya. Di antara penyebab munculnya dosa itu hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Nah, kalau setan lagi cuti ketika Ramadan, hawa nafsu nggak cuti. Ya, hawa nafsu sama Allah tidak dikekang, ya. Tidak sebagaimana setan. Nggak ada hadis yang mengatakan bahwasanya hawa nafsu juga dikekang sama Allah. Dalil bahwasanya hawa nafsu itu tidak dikekang sama Allah SWT. Ini hadis ini nih. Bisa lihat di layar ya. Ya ini. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'ati dhifin. Setiap amal soleh anak Adam itu untuknya, ya. Setiap amal kebaikan anak Adam itu dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Nah, makanya ini dalil ya. Bahwasanya kelipatan ibadah puasa itu pahalanya enggak terhitung. Kalau ibadah yang lain ya mentok 700 atau mungkin lebih. Tapi kalau ibadah puasa subhanallah itu hanya Allah yang tahu nilainya ya. Ini menunjukkan betapa besar ibadah puasa itu pahalanya. Nah, kemudian Allah mengatakan taraka syahwatahu. Nah, di sini nih. Dia meninggalkan syahwatnya, nafsunya. Wa ta'amahu, makannya, minumnya min ajli, untukku. Menunjukkan bahwasanya syahwat itu di bulan puasa tidak dibelenggu atau dikekang ya. Nah, kalau masih ada terjadi dosa bulan puasa, maka itu besar sebabnya adalah karena syahwatnya ataupun karena nafsunya. Para ulama menasihatkan jika seorang tetap melakukan perbuatan dosa di bulan puasa, itu menunjukkan kehitaman jiwanya. Itu menunjukkan kekotoran jiwanya. Itu artinya adalah memang jiwanya yang kotor. Setan lagi cuti, jiwanya udah kotor, setan gak usah bermain, udah itu otomatis dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah. Jawaban yang kedua juga adalah bahwa yang dibelenggu itu bukan seluruh setan. Akan tetapi yang dibelenggu itu adalah wasufidati maradatus syayatin. Yang dibelenggu itu adalah marodahnya setan. Marodah itu artinya kembang-kembangnya ataupun pemimpin-pemimpinnya setan. Orang-orang yang paling penting di pasukan setan. Itu yang kembang, jenderalnya, panglimanya, itu yang dibelenggu, yang diikat sama Allah SWT. Adapun setan-setan yang kroco-kroco, yang masih kelas teri, yang bawah-bawah, ya, itu dibiarkanlah lepas. Nah, kalau orang bisa KO sama setan yang kelas teri, ya, kalau dia jatuh dalam maksiat, itu berarti dia kalah, ya, jatuh di maksiat di bulan Ramadan, berarti kalah sama setan yang kelas teri. Dan nanti kalau pas begitu masuk Syawal, ya kan, takbiran Syawal, setan-setan kelas kakap itu dilepaskan, wah hancur lagi dia. Makanya kalau kita nggak bisa baik bulan Ramadan, kita mau kapan lagi baik? Kalau di bulan Ramadan saja kita nggak bisa beribadah kepada Allah dengan baik, ya kita masih kesampingkan ibadah, yang penting dunia terus yang kita kejar, naudzubillah. Ya kita mau di bulan lain mau kayak apa? Hancur kita, naudzubillah. Orang udah jalan jauh menuju Allah SWT, kita masih naudzubillah dari merangkak dan ketinggalan jauh. Para hadirin dan hadirat rahimahullah. Berikutnya, alasan berikutnya adalah karena di bulan Ramadan itu ada malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa kok? Apa maknanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan? Yaitu siapa yang bertemu dengan malam itu,
Ya, dengan melakukan ibadah kepada Allah, ya artinya dia mendapatkan pahala lebih baik daripada pahala yang dia lakukan dari amal soleh selama 1000 bulan. Oke, 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Ada yang tahu nggak? 1000 bulan itu berapa tahun? Ada yang tahu tidak? Kira-kira 1000 bulan berapa tahun? Seribu bulan itu sekitar 84,3 tahun. 1000 bulan. 84,3 tahun. Andaikan seorang melakukan ibadah sholat tahajud di malam Lailatul Qadar, maka itu dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada tahajud yang dilakukan selama 84,3 tahun. Orang yang bersedekah di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah yang lebih baik, lebih afdal daripada sedekah yang dia lakukan terus-menerus, kontinu, nggak pernah putus, dan itu ikhlas terus selama 84,3 tahun. Jika seorang baca Al-Quran, yang kata Nabi satu hurufnya itu nilainya 10 pahala. Satu huruf Al-Quran itu dihargai sama Allah 10 pahala itu. Dia tadarus dalam Al-Quran, jutaan huruf. Dia tadarus di dalam Lailatul Qadar, jutaan huruf mungkin dia baca. Atau mungkin ribuan huruf, ratusan huruf yang dia baca. Itu ya, dia akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran lebih baik daripada kalau dia membaca Al-Quran selama 84,3 tahun dan semuanya itu isinya ikhlasnya, diterima sama Allah. Subhanallah. Betapa ruginya ya orang yang tidak bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Artinya dia tidak berkesempatan melakukan amal baik ketika sedang malam Lailatul Qadar. Sungguh ironi, malah justru ketika tiba malam Lailatul Qadar dia malah bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Kita untuk bisa melakukan amal soleh, satu amal soleh, misalnya sholat saja, satu sholat, kita tentu untuk menjamin itu diterima sama Allah, kita nggak bisa. Kita masih ragu ikhlas nggak ya. Dan kita nggak berani mengatakan saya sudah ikhlas. Ya, kita nggak berani. Masih banyak kekurangan. Kita nggak tahu satu amal soleh apa yang sudah diterima sama Allah. Para salafus saleh, kalau nggak salah, Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah ulama senior di masa tabi'in, dia mengatakan, andaikan saya tahu ada satu amal soleh yang Allah terima, maka aku akan jadikan hari itu sebagai hari raya untuk saya syukuran. Itu ulama besar di zaman tabi'in bilang gitu. Apalagi kita yang makin jauh dari zaman kenabian, makin berkurang kualitas agama ya, kualitas iman manusia itu. Itu kalau ya orang beramal di malam Lailatul Qadar penuh dengan keikhlasan. Dia tarawihnya sama imam, diikhlaskan ataupun diikhlaskan sesempurna mungkin. Makanya para jamaah, para hadirin hadirat, kalau kita berada di Lailatul Qadar ya, kapan Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Pokoknya 10 malam hari terakhir Ramadan itu dikencengin. Kalau kita bisa sholat malamnya itu seikhlas mungkin, sebaik mungkin ya. Kalau bisa kita sedekah ketika itu, cari sedekah siapa yang membutuhkan, yang entah mau di jalan, entah itu masjid yang butuh dibangun, kita transfer ya. Entah itu bagi-bagi makanan pokok untuk hari raya, untuk serah, sedekah. Ikhlaskan benar karena Allah. Maka itu lebih baik daripada kita bersedekah ikhlas full dan diterima sama Allah selama 84,3 tahun. Maka bayangkan, seorang yang bertemu dengan satu malam Lailatul Qadar, dia telah mengantongi umur bersih, bahkan lebih baik daripada 84,3 tahun tanpa dosa. Isinya adalah ibadah ikhlas dan diterima sama Allah. Itu kalau satu Lailatul Qadar dia temui. Sekarang sudah berapa Lailatul Qadar kita temui? Sudah berapa puasa kita lalui? Ada yang sudah 20, ada yang sudah 30, ada yang sudah 50, ada yang 60 kali. Dari sekian banyak Ramadan ini, berapa Ramadan yang kita beruntung bertemu? Artinya kita beruntung melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Kita tanyakan ya, kita buat tekad, kita perbaiki. Ramadan ini saya harus ketemu Lailatul Qadar. Ramadan ini 10 malam terakhir harus saya kencengin tarawihnya, baca Qur'annya, ya kan? Ibaratnya orang sudah mau garis finish, orang lomba lari, ya sekian ronde. Kalau dia di putaran pertama dia kenceng juara 1, padahal itu ada 4 ronde barangkali.
ya kan? Tapi di ronde ketiga udah habis tuh. Ronde ketiga dia malas, lesu, ya, melambat. Yang tadi dia memimpin perlombaan 3 ronde terakhir dia KO, dia perlambat. Apa yang terjadi? Ya dia nggak akan menang, ya kan? Makanya kalau kita mau menang, begitu mendekati garis finish harus makin kencang. Kalau kita sudah mau garis finish malah jalan kaki, ya, atau barangkali malah nyantai-nyantai dulu, ya kita akan ketinggalan. Nah, ibadah puasa itu makin akhir juga seperti itu. Makin mendekati garis finish harus makin kencang. Karena ibadah itu tidaklah enak, karena Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ibadah itu sebagai apa? Sebagai perlombaan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam beribadah. Nah, ini ya, jadi ada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini kapan terjadi? Yaitu di malam 10 hari terakhir Ramadan. Ya, terutama ya sering terjadi di malam-malam ganjil. Walaupun tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam genap juga. Dan malam yang paling potensial terjadi Lailatul Qadar itu adalah malam 27 Ramadan. Tapi tidak mesti juga tanggal 27, cuman seringnya itu di malam 27. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat sahabat kalau nggak salah namanya Zaid bin Thabit. Sampai beliau bersumpah ya, bahwasanya wallahi ya Allah aku tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Tapi kita nggak tahu ya, pastinya karena banyak riwayat mengatakan malam ganjil, ya, malam 27, ya kan. Maka yang penting 10 malam terakhir itu kita kencengin ibadahnya. Maka oleh karena itu Nabi SAW diceritakan oleh istri beliau Aisyah, idza dakhala 'ashr al-awakhir. Nabi SAW itu kalau udah masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau syadda mi'zarah. Dia mengencangkan ikatan sabuknya. Kencangkan sabuknya. Artinya beliau tidak menggauli istrinya dan fokus ibadah. Ya, kemudian juga di dalam ibadah puasa itu orang-orang yang puasa mendapatkan ampunan di malam akhir Ramadan. Karena di malam-malam akhirnya dalam malam Lailatul Qadar. Berikutnya juga setiap malam puasa Allah membebaskan orang-orang yang masuk neraka. Ada manusia-manusia yang andaikan orang ini tidak ketemu Ramadan dia masuk neraka. Nah, di bulan Ramadan Allah bebaskan orang-orang yang itu dari neraka. Allah SWT mengatakan walillahi Nabi SAW menceritakan walillahi utaqa'un minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah membebaskan manusia itu dari neraka dan itu terjadi di setiap malam Ramadan. Nah, kemudian para hadirin hadirat rahimahullah. Tadi kita sudah menyimak paparan tentang betapa istimewanya bulan puasa itu. Ibadah puasa itu ternyata mengandung mengandung pahala dan ganjaran yang besar. Namun jangan kita gembira dulu. Jangan kita berpangku tangan dulu. Ya, artinya berarti kalau ketemu Ramadan pasti bisa mendapatkan pahala-pahala tadi. Oh, belum tentu. Tidak semua orang beruntung mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu selalu ada, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan. Ya. Dan yang menjadi ukuran orang itu beruntung atau tidak, ya. Orang itu mendapatkan pahala banyak atau tidak itu bukan sekedar ketemu Ramadan atau tidaknya, tapi bagaimana seorang itu bisa mendapatkan taufik hidayah Allah di bulan suci Ramadan. Ada yang bulan Ramadan itu menyebabkan dia terbebas dari neraka, mengangkat derajat insya Allah, ya, menguatkan takwanya dalam hatinya, sehingga ketika bertemu bulan Syawal dalam keadaan bersih, dia makin bertakwa, makin semangat ibadahnya. Itu akan terasa. Ya, Ramadan itu kalau berkah untuk kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima sama Allah, berkahnya itu akan terasa sampai 11 bulan berikutnya itu akan terasa. Ya kan?
ketakwaan yang tertancap kuat, yang terbina kuat di bulan Ramadan itu, buahnya itu akan kita rasakan di 11 bulan berikutnya sampai bertemu Ramadan berikutnya. Ibarat seorang pelayar ya yang hanya kembali ke daratan itu hanya untuk mengisi bahan bakar dan perlengkapan, kemudian dia balik lagi ke laut selama 1 bulan. Nah, 1 hari itulah yang di 1 hari yang dia ngisi bahan bakar, di 1 hari itu yang dia menyiapkan, menyuplai ulang perbekalan itu akan bisa dia gunakan, bahan bakar dia bisa gunakan sampai selama 1 bulan berikutnya. Nah, bulan puasa itu berarti seperti itu. Kalau bahan bakar yang diisi itu bermanfaat, tidak salah bahan bakar, ya kan? Berarti itu tidak salah ibadahnya. Kemudian bahan makanan yang diisi itu bahan makanan yang memang mengenyangkan dan bernutrisi, bukan yang malah racun. Ya, artinya ini ibadahnya benar-benar diterima sama Allah. Maka yang terjadi dia akan kuat menghadapi hari-hari yang lain sampai kembali lagi di 1 bulan berikutnya. Ramadan juga sama kayak gitu. Kalau Ramadan kita ini, semoga Allah SWT beri taufik kita menemui Ramadan, itu diterima oleh Allah SWT, maka berkahnya Ramadan, takwa yang tertancap kuat di Ramadan itu, berkahnya, hasilnya itu akan bisa kita rasakan untuk bertahan dari godaan setan, godaan syahwat, untuk tetap di atas ibadah, di atas ridha Allah sampai 11 bulan berikutnya. Maka kita mohon sama Allah itu bukan hanya meminta Ramadan, minta diperjumpakan dengan Ramadan, tapi mintalah juga kepada Allah agar diberkahi Ramadan kita. Kita juga minta kepada Allah SWT agar kita diberi taufik oleh Allah ya, untuk bisa melalui Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang maksimal, ibadah-ibadah yang ikhlas, ibadah-ibadah yang penuh dengan semangat kepada Allah. Nah, keutamaan puasa yang dahsyat tadi, untuk kita bisa mendapatkannya, tentu ada catatannya. Bukan sekedar melakukan puasa begitu saja. Tapi untuk mendapatkan ibadah-ibadah itu tadi, kita harus menyimak sabda Nabi SAW. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, nah ini dia hadisnya. Man lam yada' qawla zur wa 'amila bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, artinya adalah siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, yaitu dusta, atau melakukan kedustaan, atau tindakan yang bodoh. Tindakan yang bodohnya maksudnya adalah maksiat atau dosa, maka Allah tidak butuh usahanya dalam menahan lapar dan dahaga. Jadi kalau capek-capek puasa, cuman dia tetap berbohong. Ya. Ditanya apa, jawabnya apa, bohong. Jangan dikira berbohong itu ringan, seperti seringan diucapkan di lisan, ataupun seringan ditulis dia melalui jari jemari kita. Ini bohong yang dimaksud ya bohong ucapan, bohong tulisan juga. Sekarang untuk orang itu berbohong secara tulisan lebih mudah. Tinggal dia menyebarkan hoax di sosmed, pakai nama samaran, dia akan leluasa melakukan kebohongan, gitu kan? Bukan pakai akun pribadi, tapi akun samaran, ya. Akun cloningan, dia berbuat fitnah, ya kan? Nauzubillah. Itu bisa menyebabkan puasa kita itu tidak ada artinya. Bukan puasa itu menjadi tidak mengandung pahala, atau mengamalkan kedustaannya itu tadi, melakukan kedustaannya bukan hanya sebagai ucapan, ya. Kemudian juga melakukan al-jahla, kebodohan, maksudnya adalah maksiat, ya ghibah, ya mencuri, ya berhutang tapi nggak membayar padahal dia mampu, dan yang lainnya. Hati-hati, perbuatan dosa itu menyebabkan falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah itu tidak butuh dia itu meninggalkan puasa dan dia meninggalkan makanan dan minumnya. Artinya adalah Allah tidak menerima ibadah puasanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih,
eh, Nabi mengatakan as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum yaumu shauma ahadikum fala yarfuth wala yabsuk wala yajhal fa in sabba wahadun falyaqul inni imru'un sha'im. Puasa itu perisai. Jika kalian sedang puasa, janganlah berkata kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, celaan, umpatan, sombongan, ya kan? Ataupun fitnah, jangan kita ucapkan itu. Jangan berbuat fasik, yaitu berbuat maksiat. Jangan berbuat bodoh, yaitu dosa. Bila ada yang menghinanya, responlah dengan ucapan aku lagi puasa, supaya tidak terpancing emosinya, kemudian membalasnya juga dengan ucapan yang kotor ataupun tindakan yang bodoh. Nah, inilah beberapa alasan yang sepatutnya kita sadari bersama ya, dan kita yakini, sehingga itu akan menjadi alasan yang tidak bisa dibantah, alasan yang memuaskan bagi kita untuk bergembira bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana bergembiranya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika ada yang mengumumkan, oh ternyata malam ini atau besok lagi lusa itu adalah bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW itu punya kebiasaan setiap kali bulan suci Ramadan itu tiba, setiap di malam pertama atau di hari-hari pertama bulan suci Ramadan itu beliau selalu mengatakan, ayuhan nas, wahai sahabatku, ja'akum Ramadan. Ini Ramadan tiba, syahrun mubarak. Ini bulan yang penuh berkah. Dikatakan seperti itu dengan penuh kegembiraan. Diumumkan seperti itu kepada para sahabatnya. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Futihat fihi abwaabul jinan. Mulai malam ini pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat fihi abwaabun niran. Mulai malam ini pintu-pintu neraka ditutup semuanya rapat-rapat. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kita sebagai umat Muhammad SAW yang cinta kepada Nabi, ya, di antara kesempurnaan cinta, kejujuran cinta kita kepada Rasulullah, kita gembira dengan apa yang membuat Nabi kita SAW gembira, dan kita sedih dengan apa yang membuat Nabi kita SAW bersedih. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, materi yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Masih ada sisa waktu yang cukup insya Allah untuk memasuki sesi tanya jawab. Apabila ada dari bapak-bapak ibu sekalian, wali murid playgroup Al-Utrujah Surabaya yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan, ya kami persilahkan. Kami persilakan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan bagi bapak ibu yang bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya kembalikan acara kepada moderator. Baik, mungkin
Jika ada yang ingin bertanya nanti bisa disampaikan melalui grup, nanti bisa kami bantu sampaikan kepada Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga dapat menjadi bekal kita dalam menjalani bulan Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Untuk acara yang terakhir yakni penutup, sampailah kita pada penghujung acara pada malam hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah, saya mohon ampun. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.